Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini Pak Pet mau ngebahas tentang musang spiral ya, atau ekor musang yang spiral, karena banyak banget yang tanya ke Pak Pet, kenapa sih ekor musangnya bisa spiral, kemudian gimana sih cara ngobatinnya, cara mengatasinya kayak gimana gitu ya. Nah, buat kalian yang pengen tahu pembahasannya seperti apa, ikutin terus video ini sampai akhir. Dan yang terpenting adalah sebelumnya jangan lupa buat subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya ya, supaya kalian nggak ketinggalan tips, trik, dan tutorial terbaru dari Pak Pet. Nah, sekarang Pak Pet udah bareng si Sela. Ini dia. Ini adalah musang kesayangan dari si gendut ya. Si Sela ini ekornya spiral. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan spiral itu? Nah, ekor spiral itu kerap terjadi pada musang. Itu seperti ini guys. Jadi dia bentuknya nggak lurus kayak musang normal lainnya ya. Dia bentuknya melingkar kayak gini. Nah, bisa kalian lihat ya, kayak gini guys. Contohnya musang yang ekornya spiral kayak gini ya. Nah, ekor spiral itu banyak sekali macamnya guys. Kalau Pak Pet bilang spiral itu bisa dikategorikan ke dalam 3 bagian ya. Yang pertama adalah spiral nggak parah. Spiral nggak parah itu kalau menurut Pak Pet, musang yang ekornya nggak lurus sempurna, dia agak bengkok sedikit, tetapi ketika kalian coba buat luruskan, kalian tarik seperti ini ekornya, nah itu masih bisa lurus guys. Dalam artian dia agak bengkok tapi masih dalam kondisi lemes atau masih lentur ya ekornya ya. Jadi masih fleksibel ketika kalian coba luruskan, nah itu masih bisa untuk diluruskan. Nah itu kalau menurut Pak Pet dia spiral tapi nggak parah ya. Nah, kemudian ada spiral parah. Nah, mungkin kalian pernah lihat musang yang ekornya dia melingkar kayak per ya. Kalian tahu per kan, dia melingkar seperti itu, rapi. Kalau Pak Pet bilang sih dia spiral parah ya. Cuman nggak parah-parah banget gitu. Jadi masih rapi, dia spiralnya masih rapi. Jadi kayak per kayak gitu guys. Nah, kemudian kategori yang ketiga itu adalah spiral parah banget. Nah, spiral parah banget itu biasanya dia bentuknya nggak beraturan guys. Dalam artian dia nggak rapi seperti per gitu. Jadi ada beberapa musang yang ekornya itu spiral, dia itu seperti patah guys. Jadi tulangnya itu bengkoknya nggak rapi, jadi bengkok ke sini, kemudian bengkok lagi ke sini, jadi nggak rapi, jadi bengkoknya itu nggak karu-karuan ya, dan itu udah kaku banget ya. Dalam artian seakan-akan kalau kalian pegang itu, dia itu tulangnya udah neku keras kayak gitu, udah kaku kayak gitu ya. Nah itu kalau Pak Pet bilang itu adalah spiral parah banget gitu ya. Nah, kemudian yang mungkin banyak banget ditanyakan sama teman-teman itu adalah penyebabnya kenapa sih ekor musang itu bisa spiral. Nah, menurut yang Pak Pet alami, yang Pak Pet ketahui selama ini ya, dari kasus-kasus yang dialami oleh Pak Pet dan teman-teman Pak Pet yang ada di sini, itu ada sekitar 5 faktor yang bisa menjadi penyebab ekor musang kalian itu spiral guys. Yang pertama adalah ukuran kandang. Nah, biasanya nih ya, banyak dialami oleh pemula. Jadi sebelum dia mengadopsi musang, dia tidak mempersiapkan dulu kebutuhan yang diperlukan oleh si musang. Contohnya adalah salah satunya yaitu kandang yang memadai untuk musangnya. Nah, jadi kandang untuk musang ini kalian harus perhatikan guys. Kalian ini pelihara musang apa, kayak gitu ya, ukurannya seberapa. Nah, kalian harus sesuaikan ukuran kandang dengan ukuran musang kalian. Karena kalau tidak, seperti yang banyak dialami ketika kalian menggunakan kandang yang kecil untuk musang yang lumayan besar, nah itu biasanya mempengaruhi ekornya, karena ekor dari musang ini dia nggak bisa bergerak bebas, dalam artian nggak bisa ngelurusin ekornya kayak gitu. Otomatis si musang bakalan membengkokkan atau menekuk ekornya, dan ketika lama-kelamaan ekor musang tersebut akan paten bengkok seperti itu, dalam artian atau bisa disebut spiral guys. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu selain ukuran kandang, kalian juga harus perhatikan jarak antar jeruji kandang guys. Karena banyak kejadian juga teman-teman ini udah pakai kandang yang ukurannya gede, tapi kenapa ekornya masih spiral juga? Ternyata guys, selama ini setelah Pak Pet amati dan pelajari, tidak hanya ukuran kandang yang mempengaruhi, tetapi juga jarak antar jerujinya guys. Jadi meskipun kandang musang kalian itu ukurannya gede, tapi kalian menggunakan kandang yang jarak antar jerujinya itu rapat, nah itu juga bisa bikin spiral guys. Kenapa? Nah, kemungkinan ya, kalau yang Pak Pet amati, karena ketika kalian menggunakan kandang yang jerujinya itu rapat, nah itu ekor dari musang kalian itu nggak bisa keluar dari kandangnya guys.
Coba kalian amati ya, musang itu ketika dia istirahat, ketika dia lagi santai gitu, dia biasanya seringkali mengeluarkan ekornya dari kandang. Kayak gitu ya. Jadi biasanya ekor musang kalian itu akan keluar dari kandang dan menjuntai keluar kayak gitu ya. Nah, ketika kalian menggunakan kandang yang jarak antar jerujinya itu rapat, maka ekor musang kalian itu nggak bisa keluar dari kandangnya, guys. Alhasil, beberapa musang akan memilih untuk menekuk atau membengkokkan ekornya, dan apabila kelamaan ini juga bakalan membuat ekor musang kalian itu menjadi spiral kayak gitu ya. Kemudian faktor yang ketiga, yaitu yang juga banyak dialami oleh teman-teman, nah itu penggunaan hammock atau alas tidur gantung ya, yang biasa dipakai oleh para pecinta musang. Nah, setelah Pak Pet amatin, ternyata hammock ini juga bisa bikin ekor musang kalian spiral, guys. Karena kenapa? Ketika dia tidur, dia akan membengkokkan ekornya sesuai dengan ukuran hammock ya. Jadi ketika kalian kan tuh biasanya kalau kalian naruh musang di kandang yang ada hammocknya tuh, ketika musang menginjak hammocknya, hammocknya kan akan mengincup ya, atau menutup sebagian kayak gini, jadi mengecil gitu ya. Nah, ketika si hammock ini mengecil, maka ketika musang kalian tidur itu ekornya bakalan nekuk banget guys di situ. Nah, dan setelah Pak Pet amati, lama kelamaan musang yang tidur di hammock itu ekornya itu bakalan bisa spiral juga kayak gitu guys. Nah, kemudian faktor yang keempat yaitu adalah kebersihan kandang guys. Nah, setelah Pak Pet amati, beberapa musang yang ekornya spiral itu juga karena si owner tidak memperhatikan dari kebersihan kandangnya. Karena beberapa musang itu dia jijik guys ketika kandangnya itu kotor. Nah, jadi coba kalian lihat ya, ketika kandang musang kalian bersih, biasanya musang itu akan cenderung meletakkan ekornya di alas ya, atau di alas kandangnya ya, di bagian bawah kandangnya. Nah, tetapi ketika kandang musang kalian itu kotor, biasanya musang kalian itu akan cenderung mengangkat ekornya guys, meskipun dia lagi bersantai atau istilahnya nggak lagi main atau nggak lagi aktif-aktifnya, itu biasanya dia ekor musang kalian bakalan diangkat kayak gitu ya. Nah, namanya juga ngangkat ekor ini pasti lama-kelamaan kan capek guys. Dia pasti akan nekuk supaya nggak capek ya, supaya menyeimbangkan. Karena ketika musang kalian ekornya bakal lurus ke belakang kayak gini, ini beban yang ditumpu oleh si ekor ini kan berat banget. Alhasil, lama-kelamaan pasti musang kalian itu akan menekuk ekornya ke atas kayak gini guys. Nah, kalau lama-kelamaan seperti ini, nah ekor musang kalian itu juga bisa spiral kayak gitu. Jadi, tidak hanya kandang dan hammocknya ya, tetapi juga dari kebersihan kandangnya juga. Nah, kemudian yang terakhir, nah kalau yang terakhir ini dia belum pasti. Kalau yang keempat faktor yang di awal tadi itu kemungkinan besar udah pasti, karena dari beberapa pengalaman yang dialami oleh Pak Pet dan teman-teman Pak Pet, dan yang Pak Pet amati selama ini, dari 4 faktor tersebut itu sudah banyak kejadian yang seperti itu guys. Jadi kemungkinan itu udah faktor yang pasti ya. Kemudian kalau yang kelima ini belum pasti karena belum banyak kasus guys. Nah, apa itu yang kelima? Yang kelima itu adalah gen. Nah, ini Pak Pet bilang gen karena ada salah satu teman Pak Pet ini yang breeding musang. Nah, itu dia pejantannya spiral, kemudian indukan betinanya juga spiral. Nah, anaknya ketika lahir ini awalnya nggak spiral guys, tapi seiring berjalannya waktu, ketika berumur 2 bulan, 3 bulan, sedikit demi sedikit dari ketiga anaknya ini, dia ekornya itu mulai bengkok atau mulai spiral guys. Padahal dari ketiga anaknya ini dia diadopsi oleh 3 orang yang berbeda dengan perlakuan yang berbeda juga pastinya ya. Tetapi dari ketiga ekor musang ini hampir semuanya menunjukkan gejala akan spiral guys. Cuman karena yang satu ini sering dibikin kontes atau jadi gacuan kontes, jadi ini benar-benar dirawat benar-benar guys. Jadi sering diurut atau gimana caranya dia supaya ekornya tetap lurus. Jadi dirawat terus ya guys. Dan yang 2 ini dia udah mulai kelihatan spiralnya kayak gitu guys. Nah, jadi Pak Pet bisa simpulkan kemungkinan faktor genetika juga berpengaruh terhadap spiral atau tidaknya ekor musang kalian kayak gitu ya. Nah, kemudian yang banyak ditanyakan adalah gimana sih cara mengobati dari ekor musang yang spiral itu. Ekor musang spiral itu bukanlah suatu penyakit ya, jadi nggak bisa diobati. Kecuali kalau penyakit, misalnya penyakit A, penyakit B, penyakit C, namanya penyakit ini pasti ada obatnya ya. Kalau ekor spiral itu bukan penyakit, jadi nggak ada obatnya guys. Mungkin ada teman-teman yang nyaranin diurut lah, diapalah, diiniin lah. Selama ini yang Pak Pet lihat, itu belum ada yang berhasil guys. Belum ada yang berhasil dalam artian mengobati ekor musang yang sudah terlanjur spiral ya. Berbeda lagi dengan yang baru menunjukkan gejala spiral. Nah, jadi kalau untuk mengantisipasi atau menghindari, nah itu bisa guys.
Oke guys, kita lanjut videonya ya. Mohon maaf ternyata ada insiden tidak terduga guys. Karena kemarin habis bikin video yang durasinya lumayan panjang dan tanpa Pak Pet sadari ternyata memori Pak Pet penuh dan belum sempat Pak Pet hapus. Akhirnya videonya keputus guys kemarin yang bikin di kandang si gendut ya. Oke, sekarang kita lanjut videonya. Terus gimana sih cara mengatasi atau menghindari supaya ekor musang kalian itu nggak spiral ya? Yang pertama yaitu kalian sesuaikan ukuran kandang yang akan kalian pakai dengan ukuran musang kalian. Jika ukuran musang kalian kecil, kalian gunakan kandang yang ukurannya agak gede. Kalau ukuran musang kalian agak gede, kalian gunakan ukuran kandang yang gede. Kalau ukuran musang kalian gede, kalian gunakan ukuran kandang yang gede banget ya. Itu untuk menghindari supaya ekor musang kalian itu nggak spiral. Kemudian yang kedua, kalian pilih kandang yang jarak antar jerujinya itu nggak terlalu rapat ya, atau dengan kata lain agak renggang. Nah, supaya ekor musang kalian bisa keluar dari kandang dan itu juga bisa untuk mencegah atau menghindari supaya ekor musang kalian itu nggak spiral. Kemudian yang ketiga adalah hindari penggunaan hammock. Nah, apabila kita nggak gunain hammock, gimana supaya musang kita bisa tidur dengan nyaman? Karena kalau kita pakai kandang biasa, seperti kalian tahu ya, ketika musang itu tidur menggunakan kandang biasa, dia bakalan tidur di bawah dan itu bisa membuat badannya cepat kotor karena berkumpul dengan kotoran atau sisa-sisa makanan yang ada di kandang. Nah, buat alternatifnya kalian bisa gunain kandang tingkat. Nah, jadi musang kalian itu nggak perlu tidur di bawah, jadi nggak rawan kotor, juga nggak tidur di hammock yang rawan untuk membuat ekor musang kalian itu menjadi spiral kayak gitu guys. Karena ketika kalian menggunakan kandang tingkat, nah ini alas untuk tidurnya dia itu bakalan ukurannya tetap guys. Jadi ketika musang kalian tidur di situ, nah dia itu nggak mengecil kayak hammock. Kalau hammock kan kalau musang kalian itu tidur di sana dia bakalan mengincup ya atau mengecil kayak gitu. Nah itu yang bikin ekor musang kalian itu bisa jadi spiral. Tapi kalau kandang tingkat itu kan kaku ya. Jadi ketika musang kalian tidur di situ, nah itu nggak berubah ukurannya. Dan biasanya ekor musang kalian itu akan menjuntai ke bawah. Nah jadi musang kalian itu nggak bakal melipat ekornya atau menekuk ekornya ya. Itu juga bisa untuk menghindari ekor musang kalian supaya nggak spiral. Kemudian yang keempat yaitu kalian harus jaga kebersihannya. Karena beberapa kasus itu musang itu bakalan jijik kalau kandang musang kalian itu kotor. Nah kalau udah jijik dia biasanya akan melingkarkan ekornya supaya nggak kena kotoran ya, nggak kena kandang yang kotor. Nah itu kalau lama kelamaan kebiasaan seperti itu, nah itu nanti bisa jadi kaku dan ekor musang kalian itu bisa spiral guys. Dan kemudian yang terakhir yang kelima yaitu yang masalah genetika yang Pak Pet bilang tadi, ini belum pasti. Cuman kalau kalian punya pengalaman sama, kalian bisa komentar di bawah ya. Atau kalau kalian punya pengalaman yang berbeda atau pengamatan yang berbeda, kalian juga bisa komen di bawah ya. Karena ini juga belum pasti kalau yang kelima guys. Yang kelima itu adalah yang dari faktor genetika tadi. Kalian bisa menghindari dengan mengadopsi musang yang tidak memiliki riwayat spiral. Dalam artian indukan atau pejantannya dulu itu bapak atau ibunya itu dia nggak spiral guys. Nah itu juga kemungkinan bisa untuk menghindari supaya ekor musang kita itu nggak spiral. Nah kayak gitu guys. Jadi intinya adalah ketika kalian ingin ekor musang kalian gak spiral, kalian hanya bisa mencegah atau menghindarinya ya. Tapi kalau udah terlanjur spiral, yang Pak Pet amati selama ini itu udah nggak bisa dibalikin asal lurus lagi guys. Itu ya. Karena sampai saat ini Pak Pet belum menemukan caranya atau belum pernah lihat ada yang berhasil untuk meluruskan ekor musang yang awalnya udah spiral kayak gitu ya. Atau mungkin kalau kalian punya pengalaman yang berbeda atau kalian tahu bahwa udah ada yang pernah meluruskan ekor musang spiral, kalian bisa komen di bawah sini ya. Kayak gitu guys. Nah jadi saran dari Pak Pet adalah ketika ekor musang kalian udah spiral, jangan kurangi rasa sayang kalian ke musang kalian guys. Karena ekor musang yang spiral itu juga dia nggak terjadi dengan sendirinya. Kebanyakan juga itu karena peran serta dari kalian yang kurang mempersiapkan dalam mengadopsi musang kayak gitu ya. Jadi Pak Pet harap kalian tetap mencintai dan menyayangi musang kalian apa adanya ya, nggak lihat dari minusnya atau kekurangannya kayak gitu guys. Karena yang terpenting adalah kedekatan antara kita dengan musang kita, itu yang terpenting. Jadi seperti apapun musang kita harus rawat dengan maksimal, kita harus sayangi dia juga dengan maksimal kayak gitu ya. Mungkin sekian dulu video dari Pak Pet. Semoga bermanfaat buat kalian yang pengen tahu tips, trik, dan tutorial lainnya. Sekali lagi jangan lupa buat subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya guys, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Pak Pet. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding.